Kakung bati bingung, jangar jenggiung, ku harga nu melambung. Hirup terobah, susah jeung susah, asa beuki parah, kitu kieu sarba salah. Wakil rakyat, unggal usik rapat, soal rakyat, atas nama rakyat. Wakil rakyat, unggal usik rapat, demi rakyat, cenah untuk rakyat. Komisi M ngabahas money, Komisi F ngabahas volus, Komisi U ngabahas uang, Komisi K ngabahas komisi. Wakil rakyat, wakil rakyat, rakyat mana nuku anjen diwakilan. Wakil rakyat, wakil rakyat, gening rakyat dengan rasa diwakilan. Wakil rakyat, wakil rakyat, araranjen dipilih ku rakyat. Selamat pagi sahabat Fakta Hukum Indonesia, ketemu lagi dengan podcast Fakta Hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai episode mengawal PAD Kota Bekasi, peran strategis Banggar DPRD dalam digitalisasi pajak dan tata kelola anggaran. Untuk hari ini narasumber kita sudah datang, Ibu Dewan kita yang cantik luar biasa, Ibu Haji Epi Mafri Ningsianti SEMM, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi. Ibu selamat pagi. Pagi Mbak Indah. Terima kasih waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Boleh dong Ibu memperkenalkan diri kepada sahabat Fakta Hukum yang mungkin belum mengenal anggota Dewan kita kali ini. Assalamualaikum sahabat Fakta Hukum, saya Evi Mafri Ningsianti, Ketua Fraksi PAN Pembangunan DPRD Kota Bekasi, sekaligus anggota Badan Anggaran dan anggota Badan Musyawarah serta Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Mantap, luar biasa loh Ibu loh. Ya, Ibu, ini kita langsung aja ya. Oke, boleh tanya-tanya ya. Nanti setelah sesi formilnya aku nanya-nanya lah. Gimana caranya supaya tetap cantik? Kamu bukan gitu ya, Bu. Membahas peran Banggar dalam memastikan efektivitas PAD itu seperti apa sih, Bu? Jadi kalau Badan Anggaran itu sebenarnya kan punya peran yang strategis ya. Tidak sekedar stempel maksudnya. Kenapa punya peran strategis? Karena kalau saya bisa narasikan, Banggar itu ya pengawal fiskal Kota Bekasi. Artinya Banggar itu melakukan pembahasan. Yang pertama merencanakan, kemudian membahas, dan juga mengawasi. Dalam konteks perencanaan, Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Bekasi itu bersama-sama dengan TAPD merencanakan APBD Kota Bekasi. Sekaligus dalam perencanaannya juga membahas terkait dengan KUA PPAS-nya. Setelah diparipurnakan, diketok palu, disahkan oleh DPRD, kemudian kita melakukan fungsi dari perencanaan, pembahasan, dan kemudian pengawasan. Dalam merealisasi APBD-nya, DPRD Kota Bekasi juga melakukan pengawasan secara intens, meminta laporan kepada OPD teknis untuk memberikan report terkait dengan realisasi anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur atau layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya pelayanan publik yang mendasar seperti seberapa penyerapan anggaran terhadap kebutuhan pelayanan dasar pendidikan, berapa persen juga yang terserap untuk
kesehatan dan infrastruktur. Jadi semuanya eskalasinya bahwa Badan Anggaran mempunyai peran strategis mengawal fiskalnya sendiri. Itu Mbak. Oke. Ibu, buat kita yang awam ini, terus buat menjadi acuan dasar Ibu untuk apa, atau komisi Ibu untuk menentukan anggaran itu dasarnya dari laporan OPD kah atau dari Pemkot atau apa gitu? Jadi TAPD itu akan mengusulkan Mbak, mengusulkan RAPBD-nya dan nanti kami di Badan Anggaran itu membahas, merencanakan, membahas dan mengesahkan yang tadi saya sebutkan. Artinya TAPD mengusulkan kuanya dulu, kuah PPAS-nya diusulkan kepada kita untuk kita bahas. Jadi sebenarnya salah satu poin pentingnya ketika misalnya Banggar menetapkan berapa besarannya PAD, itu tidak sekedar ditentukan angka ya, bukan angka yang 6,8 triliunnya atau 7,2 triliunnya, bahkan 10 triliunnya, tapi karena fungsi strategisnya Badan Anggaran itu tidak hanya stempel angkanya saja, tapi kita memastikan bahwa menentukan besarannya PAD itu berdasarkan ukuran apa secara makro. Kita melihat kondisi makro pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi sendiri seperti apa. Jadi kita menentukan besarannya itu juga tidak underestimate, tidak terlalu rendah, juga tidak overestimate terlalu tinggi. Kita berusaha untuk juga sinkronisasi dengan kondisi real di lapangan. Betul. Apakah itu Ibu sebagai badan itu turun ke lapangan untuk mengawasi atau bagaimana? Dalam pelaksanaannya kita juga punya peran-peran melekat di dalam fungsi kita di komisi. Kebetulan saya adalah komisi 2, komisi yang membidangi terkait dengan pembangunan dan infrastruktur. Kami mempunyai tupoksi ini untuk memastikan agar penyerapan anggaran, penyerapan APBD atas belanja untuk infrastrukturnya sesuai dengan spending mandatorinya. Artinya nanti melekat fungsi kita di masing-masing komisi nih Mbak. Komisi 1 terkait dengan pemerintahan, komisi 2 terkait pembangunan infrastruktur, komisi 3 terkait kondisi perekonomian dan keuangan daerah, komisi 4 terkait pendidikan kesehatan. Nanti akan melekat di dalam fungsi-fungsi kita di komisi untuk melakukan pengawasan di lapangan, baik turun langsung maupun kita memanggil OPD teknis terkait. Kalau kami di komisi 2, saya pasti akan memanggil, saya dan teman-teman komisi 2 akan memanggil misalnya dinas Dispermintan dan dinas BMSDA yang minggu ini kita sedang maksimalkan untuk meminta report atas pelaksanaan realisasi pembangunan di sampai 3 bulan terakhir ini yang kita sedang kawal. Pastikan agar penyerapan anggarannya maksimal, penyerapan fisik infrastrukturnya juga maksimal. Jadi gambarannya begini Mbak, kalau penyerapan fisiknya maksimal, otomatis penyerapan anggarannya maksimal. Dan ini yang kita pastikan bahwa penyerapan anggaran ini diperuntukkan untuk masyarakat, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berupa apa? Dikembalikan lagi, baik misalnya membangun sarana prasarana di lingkungan, membuat taman, serapan, membuat renovasi sekretariat posyandu misalnya, RT, RW, jalan, yudit, dan lain-lain. Berarti Bu luar biasa sibuk ya Bu ya? Maksudnya udah mengawasi, harus terima laporan, terima tamu juga ya. Anggota DPRD itu kan merepresentasikan kepentingan masyarakat. Insya Allah lah kita semua, kami di legislatif dan juga butuh peran serta dari masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi. Biar jadi rumah yang nyaman ya Bu. Betul. Ya Bu, gimana caranya memberikan edukasi kepada publik mengenai pentingnya digitalisasi pajak daerah? Oke, jadi kita semua sepakat waktu pengesahan APBD perubahan 2025, kita pastikan
mengalokasikan anggaran untuk digitalisasi pajak. Kita menyadari bahwa salah satu potensi kebocoran PAD itu karena sebagian besar sistem yang dipergunakan masih manual, baik pajak, retribusi, dan lain-lain. Nah, kita dorong agar kita siapkan di perubahan ini, di APBD perubahan ini, agar pemerintah menyiapkan sistem untuk digitalisasi. Saya ini mau punyai quick wins untuk 3 bulan nih. Bulan Oktober ini kita pastikan untuk mereview kembali, mengupdate WP, wajib pajaknya kita review dulu di Oktober. Ini kita punya PR besar 3 bulan nih Mbak, ya kan? Kemudian selain kita mereview kembali WP, kemudian pasang taping box. Taping boxnya udah mulai dipasang di yang biasanya ada beberapa potensi lossnya tinggi, ya saya tidak akan menjudge di tempat tertentu ya, tapi secara umum yang punya potensi kebocoran dan juga potensi PAD serapannya tinggi sebenarnya kan ada pajak hotel, WP besar itu kan pajak hotel, mall, kemudian tempat hiburan, restoran. Ini di bulan Oktober selain review update terkait wajib pajak, kemudian juga memasang tipping box. Di bulan November ya. November kita pastikan bahwa kita identifikasi terkait dengan para penunggak piutang, bahasa lebih softnya itu sebenarnya pemerintah Kota Bekasi itu memiliki banyak piutang atas WP yang belum sempat terbayarkan. Jadi harus diidentifikasi dulu, terutama nih WP potensial besar itu harus mulai diidentifikasi dan ditagih. Kalau perlu bikin tim penagih. Tim penagihnya bukan dalam konotasi yang sesuatu banget ya, tapi ini dalam rangka untuk memaksimalkan potensi-potensi PAD yang belum maksimal tergali. Gitu, Mbak. Salah satu programnya Menteri Keuangan kita ya, Bu. Betul. Dan di bulan Desember, insya Allah PAD-nya bisa dipercepat ya, bisa lebih maksimal sesuai target kita. 4,1 triliun. Banyak, itu Bu. artinya 56% lebih dari APBD-nya. Jadi dari potensi lewat PAD-nya itu 4,1 triliun dan pendapatan transfernya 3,1 triliun atau sekitar berarti berapa? Sekitar 43-an ya, 43%-nya itu dari pendapatan transfer. Gambaran ini kan menunjukkan bahwa masih ada ketergantungan APBD kita terhadap pendapatan transfer dari provinsi maupun dari pusat. Kita harapkan ini nanti 2026 bisa lebih maksimal dengan adanya digitalisasi. Kita harapkan potensi-potensi PAD yang belum maksimal tergali bisa dimaksimalkan. Oleh karena itu kita harapkan nanti sudah mulai nih Mbak, kalau digitalisasi itu kan potensi atas PAD-nya menjadi lebih maksimal karena kebocorannya insya Allah bisa diminimalkan. Pembayaran sudah mulai cashless lah ya. Kemudian baik yang lewat e-wallet atau beberapa aplikasinya sekarang banyak. Hanya ada satu tantangan nih. Tantangannya apa? Coba Mbak, menurut Mbak Indah. Apa tuh, Bu? Tantangannya itu, kita menyadari bahwa Kota Bekasi ada 12 kecamatan, 56 kelurahan, 1013 RW, banyak sekali, belum RT-nya banyak sekali ya. Betul. Dan saya pikir ini satu tantangan buat pemerintah Kota Bekasi sendiri bahwa masih ada juga
masyarakat yang belum terbiasa, Iya, belum familiar betul. dengan aplikasi. Betul. Nah, ini yang mesti ada edukasi terus-menerus, libatkan banyak pihak, lingkungan yang paling kecil, RT RW, Karang Taruna, kader-kader, Posyandu, PKK dan lain-lain, libatkan mereka untuk selalu mengedukasi ke masyarakat agar juga kita mesti melek digital. Betul. Untuk warga yang belum paham pasti kesulitan. Kita Iya. yang agak sedikit paham aja dengan terus-terusan berubah pajak itu Bu, dari sekarang yang terbaru Kortek ya atau apa? Iya, Kortex. Itu aja masih agak pusing ya Bu. Ya, pemerintah juga harus bisa memberikan edukasi terus-menerus ya, dan jika memungkinkan memang ada pelatihan secara khusus sehingga nanti ada tenaga-tenaga yang sudah dilatih untuk memberikan edukasi ke bawah ke masyarakat. Semangat ya Bu. Bu, menjelaskan fungsi DPRD melalui Banggar dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Seperti apa? Tadi fungsi Badan Anggaran sendiri seperti perencanaan, pembahasan, dan pengawasan. Dalam hal pengawasan tentu kita bersama-sama. Peran sertanya dalam pengawasan tentu tidak hanya dari sisi legislatif, dalam hal ini Badan Anggaran ya, tapi juga peran partisipasi publik, peran partisipasi masyarakat itu mesti juga kita bersama-sama kawal bahwa PAD itu direalisasikan untuk pembangunan dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Lewat apa? Kita banyak sekali ada hearing publik misalnya yang bisa dilakukan. DPRD, anggota DPRD itu biasanya akan melakukan secara berkala di kegiatan reses misalnya Mbak. Kita 1 tahun ada 3 kali reses. Kita menjaring aspirasi dari masyarakat, kemudian juga menjaring aspirasi atas peran-peran masyarakat untuk berpartisipasi, berkontribusi dalam pembangunan dengan mengusulkan prioritas kegiatan yang ada di lingkungan, memberikan masukan juga atas pembangunan prioritas pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah Kota Bekasi. Nah, kami nanti di Badan Anggaran, kami di DPRD itu memastikan bahwa apa yang menjadi aspirasi dari lingkungan, dari masyarakat, kita punya kewajiban juga untuk mengawal dan memastikan agar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat itu bisa direalisasikan sesuai dengan tahun anggarannya. Jadi peran pengawasan ini menjadi penting karena realisasi anggaran itu harus punya akuntabilitas yang tinggi dan transparan. Masyarakat bisa mengakses, sebaiknya kan masyarakat bisa mengakses ya, bisa dapat informasi dengan mudah sejauh mana PAD-nya. Saya sudah sampaikan ini ke Bapak Wali Kota Tri Adianto beberapa waktu lalu agar pemerintah juga membuat dashboard PAD yang bisa diakses oleh masyarakat. Dashboard ini sifatnya real time, jadi kontrolnya, monitoringnya sifatnya ya real time. Kita bisa secara berkala melihat dari sisi pajak restoran berapa yang sudah masuk, hotel mana yang belum bayar, ya kan? Fair ya Bu. Fair. Jadi inilah kita bersama-sama ingin mengawal, ya kita bertahap bebenah. Saya yakin Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota juga menginginkan Kota Bekasi ini menjadi satu kota maju, kota yang smart gitu ya, tetapi juga linear dengan pembangunan fisiknya maupun non fisik, yaitu pemberdayaan masyarakatnya juga. Jadi Mbak, dashboard PAD ini bisa diakses oleh masyarakat, bisa dipublikasi, dan kita bisa real time melakukan monitoring, melihat sejauh mana yang penyerapannya masih rendah. Misalnya nih di hotel tertentu. Nah, Komisi 3 itu punya kewenangan, punya tupoksi untuk turun ke lapangan, memastikan
Ini perlu jemput pola kalau perlu, apalagi WP yang bandel ini catatan ya. WP yang bandel ini. Nanti Komisi 3 akan semakin tangguh mengawal PAD Kota Bekasi, insya Allah. Amin, amin ya. Bu, itu berarti kalau misalnya target-target pekerjaan yang harus anggaplah 3 bulan ya Bu, target pekerjaan saya ini harus selesai yang ini. Kalau misalnya itu tidak selesai, apakah maksudnya masuk ke target berikutnya atau apa dianggap sebagai pekerjaan yang tidak berhasil dan harus dievaluasi? Badan anggaran juga harus mengkritisi Mbak, memberikan catatan-catatan tertentu atas penyerapan anggaran yang belum maksimal misalnya, atau PAD yang belum maksimal. Artinya catatan-catatan kritis ini dalam rangka untuk evaluasi ke depan di tahun anggaran 2026 itu agar beberapa catatan yang harus diperbaiki ya harus bisa maksimal. Kita juga mengundang nih misalnya TAPD, pengelola PAD itu agar bisa maksimal di 3 bulan terakhir ini memaksimalkan serapan PAD-nya. Kami juga di Banggar sudah meminta kepada Pak Kaban ya, untuk Pak Penda, Pak Solihin, agar 3 bulan terakhir ini memang betul-betul secara intens melakukan progres yang cepat agar sampai Desember PAD bisa lebih maksimal sesuai dengan target 4,1 triliun. Luar biasa loh Bu. Bu, menyampaikan pesan aspiratif kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi dalam mendukung kebijakan fiskal. Tadi yang saya sampaikan ada satu, misalnya kita melakukan hearing publik ya, baik lewat kegiatan reses maupun anggota DPRD langsung turun ke bawah, itu bertemu dengan masyarakat, mendengar aspirasi, kemudian kita punya kewajiban untuk mengawal dan merealisasikan sesuai dengan tahun anggarannya. Dan selain public hearing juga dan anggota DPRD juga turun ke bawah, juga kita bisa dengan kelompok akademis, misalnya kita mengundang perguruan tinggi ya untuk bersama-sama melakukan FGD ya, untuk merumuskan masukan-masukan untuk perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Bu, fungsi utama untuk Banggar DPRD dalam pembahasan dan pengawasan anggaran itu gimana Bu? Fungsi Banggar DPRD sendiri? Jadi saya kembali ke tadi Mbak, iya. Saya gambarkan secara komprehensif, secara utuhnya bahwa tiga fungsi badan anggaran. Yang pertama adalah perencanaan. Iya. Kita di badan anggaran bersama-sama melakukan perencanaan, merencanakan target capaian PAD-nya, berapa yang mampu kalau target itu apakah harus maksimal? Harus maksimal pasti. Tapi kita juga kembali ke keadaan kondisi makronya. Harus realistis juga. Makanya kan saya tadi sampaikan, jangan underestimate, jangan terlalu pesimis, jangan terlalu overestimate juga, jangan terlalu tinggi. Artinya Banggar sebagai penjaga fiskal itu harus bersama-sama memastikan bahwa target ini target yang paling realistis. Kita nggak bisa menentukan, memprediksi berapa pembayaran transfer soalnya. Jadi kita menunggu, makanya yang bisa kita maksimalkan adalah PAD. Makanya saya sering sekali sampaikan bahwa PAD itu sama dengan kinerja. Ya nggak? PAD sama dengan kinerja, artinya sejauh target itu tercapai, maksimalisasi PAD berarti kinerjanya maksimal. Ini yang harus bersama-sama kita kawal ya. Yang kedua terkait dengan pembahasan. Di dalam pembahasan kita sekali lagi tidak ketok angka doang. Kita tidak hanya stempel, paripurnakan berapa besarannya PAD saja, tapi kita dalam pembahasan juga memastikan mana-mana kita boleh loh menggeser. Kita boleh mengusulkan agar misalnya serapan anggaran yang belum prioritas geser ke kegiatan-kegiatan yang prioritas. Apa misalnya kegiatan di bidang pendidikan,
di mana spending mandatorinya harus minimal 20% dan alhamdulillah kita udah 30% ya kurang lebih ya di Kota Bekasi. Kemudian untuk kesehatannya 20% itu pun sudah insya Allah sudah lebih tinggi dari itu. Kemudian infrastrukturnya 40% juga alhamdulillah. Artinya kita boleh di dalam pembahasan itu menggeser, mengubah mana-mana yang memang anggaran diprioritaskan untuk pelayanan publik, itulah yang harus dimaksimalkan. Karena kita ada amanat undang-undangnya itu jelas berapa persen diperuntukkan dari APBD kita untuk kegiatan yang sifatnya pelayanan publik. Jadi kita memastikan nih di Badan Anggaran agar di dalam pembahasannya itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas itu yang dimaksimalkan, diutamakan. Ya. Yang ketiga nih Mbak, tadi kan biar komprehensif gambarannya nih. Kemudian dalam pengawasan tadi harus akuntabel dan transparan. Makanya butuh partisipasi publik juga. Butuh partisipasi masyarakat untuk bisa memberikan masukan. Ya nggak? Betul. Atas penyerapan anggaran yang ada di Kota Bekasi, tentu DPRD legislatif dalam hal ini tidak bisa kerja sendiri. Betul. Tetap butuh partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan, untuk memberikan informasi terkait sejauh mana realisasi kegiatan pembangunan di Kota Bekasi. Bu, kalau masukan dari Ibu sebagai, anggaplah saya ya, sebagai warga Kota Bekasi, supaya ikut serta yang seperti Ibu minta juga kan, maksudnya mengawasi tadi nih yang sudah dikerjakan sama ibu-ibu dewan kita, bapak-bapak dewan kita yang mewakili suara kita di sini sudah berjalan dengan baik. Apakah, maksudnya kan kayak sekarang tuh, apakah ikut demo pada saat terjadi berita, ataukah kita harus rajin bermedsos gitu kan, Bu, ini ada ini loh Bu, ternyata di sini nggak terini loh Bu gitu. Gimana sih Bu supaya maksudnya semua itu tepat sasaran? DPRD itu rumah rakyat. Kita tentu terbuka seluruh masyarakat untuk memberikan masukan ya, dan juga menyampaikan aspirasi. Silakan, sudah ada wadahnya, lakukan dengan konstitusional, dengan bijak. Ada wadahnya. Kalau anggota dewannya nggak nerima itu baru boleh Mbak. Gitu ya, Tapi ya, okay, kan okay, kita punya wadah yang masyarakat kapan saja, anytime, every day boleh datang ke DPRD dan kita siap untuk mendengar dan insya Allah bersama-sama, karena kami di legislatif adalah representasi dari masyarakat. Tentu kerja-kerja kita adalah untuk kepentingan masyarakat. Insya Allah, amin. Bu, sejauh mana sih Banggar bisa mendorong agar anggaran itu betul-betul pro kepada rakyat? Dalam pembahasan nih, poin pentingnya yang tadi disampaikan dalam pembahasan, kita pastikan bahwa penyerapan anggaran ini PAD itu memang betul-betul dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Terutama di beberapa kegiatan yang sifatnya pelayanan publik itu harus kita maksimalkan serapan anggarannya. Jangan sampai kita kekurangan guru. Betul. Atau misalnya jangan sampai UHC di Kota Bekasi, alhamdulillah ya sudah tercapai, dan terus menerus pemerintah juga melakukan mapping terkait masih adakah masyarakat Kota Bekasi yang belum punya jaminan kesehatan baik lewat PBI maupun mandiri. Kan perlu juga ada subsidi silang ya bagi masyarakat yang punya kemampuan untuk membayar, untuk membiayai diri sendiri. Tentu kita mengapresiasi, dan tentu bagi masyarakat yang perlu dibantu juga ada fasilitasnya agar dapat pelayanan kesehatan secara gratis. Dan juga kita pastikan juga bahwa serapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur kita pastikan juga sesuai spending mandatorinya 40%. Kita pastikan bahwa apa yang
sudah dibayarkan oleh masyarakat lewat pajak, retribusi, itu kembali untuk masyarakat. Ini yang penting, catatan-catatan ini penting sehingga kita dibanggar karena merepresentasikan sebagai anggota DPRD yang punya kepentingan kepada masyarakat, yang mewakili kepentingan masyarakat. Tentu kita harus pastikan bahwa PAD yang dibayar oleh masyarakat, oleh warga Kota Bekasi kembali lagi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Oke, berarti untuk Banggar sendiri sudah menentukan semua berdasarkan dari laporan, by data maupun turun langsung untuk diawasi oleh anggota dewan juga sudah sesuai ya Bu penerapannya. Kalau menurut Ibu tingkat kepuasan Ibu sendiri sudah seberapa? Untuk hasil terutama untuk di komisinya Ibu ya? Kalau berbicara tingkat kepuasan ini bicaranya nanti masyarakat nih. Tapi karena anggota DPRD merepresentasikan kepentingan masyarakat, tentu kita berproses bertahap. Tapi kalau kita mengawal di badan anggaran, tentu apa yang menjadi belanja daerah itu harus merepresentasikan kepentingan masyarakat. Minimal sesuai dengan spending mandatorinya. Contoh, di kesehatan, spending mandatorinya sekitar 10%. Dan Alhamdulillah, di Kota Bekasi hampir 20%, Mbak. Itu terbukti dengan UHC yang sudah memenuhi ya, hampir 100% di Kota Bekasi. Dan kita harapkan nanti bagi masyarakat yang memang belum memiliki jaminan kesehatan harus segera untuk melaporkan pada lingkungan setempat, terutama RT dan RW. Kita pastikan masyarakat yang memang berhak untuk dapat itu harus dapat dari pemerintah, karena itulah pemerintah harus hadir. Demikian juga dalam bidang pendidikan. Kalau spending mandatorinya 20% dan Alhamdulillah pemerintah Kota Bekasi tahun 2024 itu 1,9 triliun, jadi kurang lebih 29,6, hampir 30%, itu berarti sudah memenuhi terkait dengan ketentuan undang-undang. Dan kita pastikan juga di badan anggaran, kita pastikan 1,9 triliun ini dipergunakan untuk satu, peningkatan sarana prasarana pendidikan. Dua, juga untuk peningkatan kualitas pendidiknya, para guru, untuk membayar gaji guru, untuk membangun unit sekolah baru. Artinya kembali lagi ke masyarakat bahwa apa yang sudah menjadi kewajiban pemerintah harus hadir, itu harus dipenuhi oleh pemerintah, termasuk kesehatan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah belanja untuk modal, termasuk pembangunan infrastrukturnya. Kita pastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini selaras dengan prioritas-prioritas pembangunan yang tertuang di RPJMD. Pemerintah itu punya guidance selama 5 tahun. Di tahun pertama itu prioritas pembangunannya apa, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu sudah punya guidance-nya, yaitu di RPJMD. Kita pastikan tiap tahun pembahasan direncanakan, dibahas, dan diawasi di badan anggaran. Sehingga tentu kami di badan anggaran harus juga menjadi garda terdepan pengawas fiskal. Kembali lagi ya Bu. Iya, insya Allah Mbak. Iya, jadi menurut Ibu kendala terbesar dalam optimalisasi PAD itu apa sih Bu? Ya, tentu satu, minimalisasi kebocoran itu menjadi target prioritas untuk pemerintah Kota Bekasi untuk memaksimalkan PAD. Kebocoran ini tingkat loss-nya menjadi tinggi. Manual itu sama dengan loss, ya nggak sih? Iya. Ya, karena bisa artinya kalau sistem manual bukan berarti sistem manual itu akan berakibat loss semua, tidak. Tapi sistem manual itu akan berpotensi terhadap loss PAD yang tinggi. Oleh karena itu, digitalisasi itu sudah menjadi keharusan. Makanya paripurna kemarin kita ketok palu untuk anggaran digitalisasi. Kita pastikan bahwa kita sudah running untuk sistem digitalisasi, semuanya berbasis dengan teknologi. Gitu Mbak. Inilah yang kita bisa pastikan, yang kita bisa progres atas
meminimalisasi potensi, meminimalisasi kebocoran itu ya lewat digitalisasi ya. Pembayaran sekarang mungkin jauh lebih mudah dengan cashless ya. Jadi mungkin nggak perlu bawa dompet. Bawa dompet, kita bawanya pakai handphone, bayar QRIS. Nah, salah satu tantangannya tadi saya sampaikan, edukasinya harus terus-menerus agar masyarakat juga untuk melek teknologi sehingga kebiasaan menggunakan aplikasi ini perlu disosialisasi dan perlu diedukasi terus-menerus, terutama bagi masyarakat yang masih agak di perkampungan ya, yang masih menggunakan pembayaran lewat cash only ya. Makanya kita dorong ini untuk para pedagang ya, pedagang yang besar maupun yang kecil itu sudah mulai menggunakan cashless, sudah nggak seharusnya sudah tidak menerima pembayaran berupa cash ya. Tapi masih ada juga Mbak yang tertulis cash only ya nggak. Nah, agak merepotkan, betul-betul. Tapi sebagai anggota dewan, Ibu juga ikut memikirkan apabila maksudnya ada ketidakberhasilan dari digitalisasi ini gitu kan, penggunaannya tiba-tiba banknya error kan? Ya, makanya ini kan kembali ke terkait dengan sistemnya Mbak. Satu tantangannya tadi, selain ada masih sebagian masyarakat yang belum aware terhadap aplikasi digital, yang kedua juga terkait dengan SDM. Ya. Aparatur yang masih terbatas. Ini juga perlu terus-menerus peningkatan kualitas terkait dengan aparaturnya sendiri. Kalau sistem mungkin bisa diperbaiki, direview kembali ya. Kita bisa meng-hire para profesional yang memahami gitu ya. Dan yang kedua ya terkait dengan peningkatan kualitas SDM itu sendiri Mbak. Betul. Ini yang kita harapkan bisa meningkatkan potensi-potensi lah ya. Dan di samping pajak yang semuanya berbasis teknologi, retribusi, bahkan ada potensi-potensi yang besar mungkin lossnya kayak di retribusi di pasar misalnya ya. Pasar, di ruang-ruang publik yang punya potensi besar, ini yang mesti juga didorong agar penggunaan digitalisasinya harus diprioritaskan. Bu, di Banggar gimana tuh Ibu memastikan bahwa pengelolaan pajaknya itu tidak ada kebocoran? Prinsip akuntabilitas dan transparansi itu paling utama Mbak. Ya, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Tadi saya usulkan dashboard PAD-nya agar bisa diakses oleh masyarakat. Ini yang penting. Jadi pengawasan kita sifatnya real time. Kita bisa setiap saat cek and recheck terkait sudah berapa persen PAD kita di sektor pajak hiburan, di hotel, kemudian hotel, restoran, mall, dan sebagainya. Kita bisa lihat real time. Kalau ada dashboard PAD luar biasa, masyarakat bisa lihat transparan ya, Bu, bisa jelas. itulah akuntabilitas dan transparansi ini yang penting. Ini yang kita kawal Mbak, agar masyarakat juga bisa berpartisipasi mengawasi. Jadi bersama-sama mengawasi terkait dengan PAD-nya. Insya Allah kebocoran-kebocoran ini ke depan kita sudah mulai bertahap kita minimalisir. 5 tahun pemerintahan Bapak Wali Kota, mudah-mudahan 50% sudah bisa dimaksimalkan, tidak syukur-syukur bisa 100, tapi ya something lah mungkin ya. Tapi yang penting tetap berprogres agar tingkat kebocoran PAD-nya bisa diminimalisir. Nah, ya, berkaitan tuh, berarti sinerginya Banggar dengan Pemkot itu seperti apa, Bu? Oke. Kalau kalau Pemkot itu mengusulkan dalam KUA PPAS itu yang mengusulkan adalah TAPD, Pemkot dalam hal ini mengusulkan. Nah, kami di Banggar itu fungsinya tadi bersama merencanakan, kemudian membahas dan mengawasi. Nah, artinya fungsinya itu sebenarnya sinergi saling menguatkan.
tidak perlu dilebur jadi satu, tapi kita adalah saling menguatkan. Kita punya fungsi-fungsi yang harus dijalankan secara maksimal, ya kan? Pelaksana teknisnya ada di TAPD. Contoh, Dinas Perkintan melakukan realisasi pembangunan sekolah, ya kan? Mereka adalah merepresentasikan dari eksekutifnya sebagai OPD teknis pelaksana dari PAD sendiri, dan kami di Banggar, kami di DPRD dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap realisasi belanja infrastrukturnya, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi bentuk sinergitasnya harus dibangun, saling menguatkan, Mbak. Kita punya fungsi-fungsi yang saling menguatkan dalam rangka untuk yang penting stabilitas pembangunan di Kota Bekasi, stabilitas PAD Kota Bekasi itu bisa merepresentasikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Jadi kembali lagi, serapan anggarannya untuk kepentingan masyarakat. Bu, ini kita masuk ke sesi terakhir ya Bu ya. Bu, saya harapan Ibu sebagai wakil kami warga Kota Bekasi, sebagai anggota Dewan untuk warga Kota Bekasi supaya kita bisa menjadikan Kota Bekasi ini rumah kita, tempat kita bekerja, tempat kita beristirahat, tempat kita mendapatkan segala hal yang kita butuhkan dan didukung oleh pemerintah kota. Apa sih Bu pesan yang bisa Ibu sampaikan terkait PAD ya Mbak? Iya, terkait PAD. Siap. PAD Kota Bekasi itu milik kita semua. Mari kita taat pajak. Kita kawal transparansi dan akuntabilitas bersama-sama, kami di DPRD dan masyarakat luas untuk mengawal dan memastikan bahwa sepeser pun PAD yang masuk itu harus kembali kepada kepentingan masyarakat. Jadi yang penting kewajiban kita sebagai warga untuk membayar pajak, dan pemerintah punya kewajiban untuk mengembalikan lewat pembangunan untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi. Oke. Itu pesannya sebagai anggota Dewan ya Bu. Pesan dan kesannya Ibu buat kita para perempuan-perempuan nih yang pengen seperti Ibu, kiat-kiatnya apa sih Bu supaya bisa tetap jadi anggota Dewan yang pintar, yang cantik, tetap bisa pasti dong di rumah jadi ibu, jadi ini tanya khas perempuan ya? Iya Bu, apa sih kiat-kiatnya maksudnya untuk memotivasi para perempuan? Punya kewajiban merepresentasi kepentingan perempuan ya Mbak. Perempuan itu kan multi perannya, punya kepentingan di domestiknya, juga punya kepentingan di ranah publiknya. Ketika kita berada di ranah domestik, maka lakukan kewajiban dengan baik, memastikan kebutuhan keluarga, kesehatannya, dan lain-lain terpenuhi. Artinya kita harus hadir ketika berada di rumah. Bukan cuma hadir untuk masyarakat ya Bu. Iyalah, di rumahnya. Di rumah, menjadi penghangat dan sumber kebahagiaan buat anak dan suami. Ketika kita berada di ruang publik, saatnya kita juga sebagai perempuan harus bisa memantaskan diri. Dengan cara apa? Misalnya meningkatkan kapasitas diri kita. Rasanya kalau kita ingin tetap harus selalu belajar, di jalur akademik bisa sekolah kembali, atau di jalur lain yang bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Jadi ketika kesempatannya itu hadir untuk kita sebagai perempuan, insya Allah kita sudah siap untuk bisa berpartisipasi pembangunan khususnya Kota Bekasi. Amin. Asik. Oke. Perempuan Kota Bekasi. Mantap, keren, kata Pak Wali Kota. Iya, oke, berarti itu akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dewan kita yang luar biasa. Hari ini pemaparan beliau tugas, lugas, transparan dan clear. Ini juga menjadi momentum buat kita di pemilihan
anggota dewan kita selanjutnya. Jadi kita harus bisa benar-benar memilih siapa dewan yang benar-benar hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, menyuarakan apa yang kita butuhkan untuk Kota Bekasi ini menjadi rumah kita, tempat tinggal kita yang nyaman dan sejahtera. Akhir kata, sahabat Fakta Hukum, sampai ketemu dengan podcast kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu, terima kasih banyak.